Shalom. Shalom. Maranatha. Maranatha. Puji Tuhan. Selamat datang Ibu Yayu beserta tim. Puji Tuhan, kita akan menikmati hadirat Tuhan, akan bersuka-cita di dalam Tuhan, sehingga semua yang kita dambakan dari Dia dapat kita alami. Kapan saja Dia memberi sesuai dengan waktunya yang indah. Amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah pagi ini. Pertolongan kita datang dari Tuhan, Pencipta langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang memenuhi kita semua dengan seluruh kepenuhannya. Ibadah raya pada pagi hari ini kita habiskan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian dan terimalah dengan penuh iman dan sukacita Tuhan rahmat, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, shalom. Ada sukacita saat hari ini. Kita mau datang kepada Dia, kita mau menyembah Dia, kita mau beri yang terbaik buat Dia saat pagi hari ini. Amin. Karena kasih Tuhan Yesus itu senantiasa ada dalam diri kita, dalam hidup kita. Apapun musimnya, apapun kehidupan kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Amin. Karena Dia kasihnya yang begitu tidak terbatas buat
sungguh Kau baik bagi kami Tuhan. Sampai hari ini kami ada di tempat ini semua karena kasih karunia yang sudah Tuhan beri buat kami. Kami senantiasa bersyukur Tuhan, ajari kami terus untuk mengucap syukur Tuhan, karena sesuatu yang terjadi dalam hidup kami adalah kehendak dan rencana. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh, sampai di hari Tuhan kami akan mulai ibadah saat pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan, kami lebih dalam lagi masuk dalam kehendak Tuhan, bersuka cita bersorak-sorai bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang mungkin saat pagi hari ini belum ada di tempat ini. Biar Tuhan Engkau menuntun mereka Tuhan, menyuapkan bagi mereka Tuhan, dan mereka ada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan kepada saat pagi hari ini. Haleluya, amin. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Kita mau bersorak-sorai, kita mau bangkit berdiri, kita mau bersuka-cita, menyembah Dia, memuji Dia. Oh, betapa indahnya. Seperti yang hujan dari
Amin, saudara-saudara, kita semua dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita, ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang pemenang. Amin. Amin. Kita terus terbang bersama dengan Tuhan Yesus, karena setiap hari, setiap langkah kaki kita, Tuhan Yesus yang menyertai kita. Terbang. Firman-Mu Tuhan, bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu
buat kaki kita ya, setiap langkah kaki kita ada mengandalkan firman Tuhan, pasti Tuhan memberikan jawaban atau Tuhan memberikan pertolongan yang benar dalam hidup kita. Amin. Dan kesaksian, saya percaya banyak yang diberkati di tempat ini dan tidak lagi memberikan kesaksian dalam hidup saudara mengenai kebaikan Tuhan. Punya kita angkat dengan satu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini
Kristin. Shalom. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, saudara. Saya lupa harinya tepat kemarin Senin atau Selasa ya. Hari itu ada banyak hal yang harus kami selesaikan di luar rumah. Jadi pagi-pagi sudah keluar dan hari itu memang saya merasa bahwa perut saya ini kenyang terus. Jadi pagi itu saya juga tidak makan. Kemudian siang harinya waktu makan karena saya masih merasa kok perutku kenyang terus ya gitu ya. Jadi saya juga nggak mau makan yang berat-berat gitu karena pagi sudah tidak makan, dan siang itu saya pikir makan itu sesuatu, terus pesen sesuatu. Pak Gembala sudah siap dengan porsinya, ditunggu-tunggu belum datang. Lalu karena hari itu Bu Yayu, maaf, terima kasih kalendernya sudah dipasang tapi dipindahkan lagi karena minggunya berbeda gitu ya. Sehingga hari itu kami harus beli kalender, saudara. Saya sudah ngomong awalnya sama Pak Gembala, bimbang nggak orang, ternyata ada, saudara. Cari yang minggunya di depan itu kan kadang susah ya, pasti banyak kan Senin yang di depan. Nah akhirnya Bapak Ibu Saudara dapat di Gramedia. Nah kembali lagi, pesanan saya saudara datang akhirnya. Saya kaget karena yang saya pesan itu kecil. Mungkin yang mengikuti Facebook saya mungkin nyambung dengan apa yang saya ceritakan. Karena di situ ada 2 porsi yang saya foto, kita foto tapi beda. Yang datang tuh gede banget porsinya. Saya kaget tuh, aku pesen cilik kok entuknya gede kan. Oh mungkin dapat bonus, saya pikir. Ya wis disyukuri saja. Pak Paulus sampai bilang, gede kan? Nggak tahu ya harus dinikmati. Kesenangan dia belum datang, sama saya sudah datang. Tak coba saudara. Waktu tak potong isinya kok beda dari pesanan saya. Ya mungkin karena bonus beda gitu ya. Akhirnya setelah tak cicipinya satu, tak buka yang satunya saudara. Ternyata saudara benar-benar pesanan saya salah. Jadi yang saya pesan kecil datangnya gede gitu. Akhirnya saya cek itu kan ada kertasnya ya, nyelip ya untuk menentukan pesanan. Tapi kalaupun ternyata kan bukan salah saya saudara, aku ngerti pesen datang ya tak makan gitu ya. Tapi belum makan banyak, baru tak potong lagi. Terus akhirnya waktu tak buka, kertasnya betul saudara, pesanan saya. Tapi kok yang keluar beda. Akhirnya singkat dari cerita, yang melayani Pak Firman tak panggil dan saya beritahu, Mas pesenanku salah. Iya Bu, dicek. Ya benar salah. Dia minta maaf, terus saya pikir ya sudahlah, saya cuma ngasih tahu kalau pesenanku salah gitu. Ternyata diganti saudara. Ya aku nggak minta ganti, nggak usah Mas, nggak apa Bu, ganti saudara. Sudah diganti, maunya yang salah itu juga dikasih saya. Walah nggak saya makan sopo, udah Mas bawa balik. Ya akhirnya sudah dapat saudara. Udah saya makan dan nggak ada masalah saudara. Tapi memang perut saya dari pagi kan sudah rasa nggak nyaman ya. Terus sampai malam saudara saya nggak bisa makan lagi, nggak bisa makan ya. Tuhan, apa ini yang ada dalam perutku? Terus pokoknya dalam nama Yesus semua baik, gitu ya, semua baik. Terus akhirnya saya ambil pisang saudara kecil, tak makan pisang supaya
ada isi saja. Sebenarnya saya kan nggak suka pisang ya, tapi ya daripada perut terlalu sini tak makan. Ternyata Bapak Ibu berlanjut cerita, tidak berhenti sampai di situ. Ketika saya sudah siap untuk membaringkan diri dan mau siap-siap tidur, ini perut makin gak enak saudara, penuh gak enak. Wah, saya sudah gak tahan. Terus akhirnya saya pergi ke toilet. Tuhan, apa yang gak bener yang masuk di perut itu keluar mau kabeh Tuhan. Akhirnya saudara keluar semua nggak lewat bawah tapi lewatnya atas. Nggak enak saudara ya. Waduh, semuanya keluar bersih sampai sakit di tenggorokan saya, sampai pahit itu yang keluar ya, karena sudah nggak ada isi di dalamnya, semuanya keluar. Dan setelah itu saudara, enak lumayan lega, tapi saya pikir ini pasti ada sesuatu yang masuk salah di perut saya. Saya kan alergi dengan penyedap rasa, alergi dengan obat anti nyeri ya, tapi nggak alergi udang saudara. Tenang saja, bisa kasih saya udang. Pinter ya milih ya, alerginya milih sing enak orang alergi saudara. Enggak, tapi saya juga enggak makan banyak juga. Nah saudara, akhirnya puji Tuhan bisa keluar semua bersih perut saya, tapi karena saya masih rasa kurang nyaman, akhirnya minum obat anti alergi untuk menjaga. Dan puji Tuhan bisa tidur enak, pagi bangun sudah bisa siapkan sarapan buat suami. Setelah itu saya pamit sama suami saya, oh aku tak balik tidur ya, di perutku sudah enak, tapi ini kepalaku yang ganti beliau. Akhirnya satu hari itu saudara saya tidur, oh saya ingat itu hari Selasa dan beliaunya saya hari Rabu. Akhirnya saya izin sama, saya harusnya ngajar TK, tapi nggak tahu muridnya juga siap diajar atau enggak. Muridnya ini lumayan antik saudara, murid TK saya itu satu, tapi wah luar biasa ya, senyum-senyum di sini ya. Jadi saudara, saya akhirnya izin sama gurunya TK, Bu hari ini maaf saya nggak bisa ngajar, beliau kepala saya nggak kuat nanti kalau saya bilang, oh ya Bu, oh ya Oma nggak apa-apa ya, semua ikut manggil Oma karena muridnya manggil Oma. Jadi saudara, puji Tuhan saya beristirahat dari itu satu hari sampai kemudian, tapi tetap ya waktunya makan, siapin makan baru itu balik lagi. Lalu saudara, satu hari itu saya bisa beristirahat hari Rabu. Puji Tuhan malamnya saudara saya sudah mulai enak walaupun belum fresh betul ya. Dan Kamis paginya itu kami harus menyelesaikan beberapa hal. Dan akhirnya puji Tuhan saudara bisa bangun dengan baik, sehat, dan tidak terjadi yang tidak diinginkan. Semua kebaikan Tuhan, semua kasih Tuhan, dan semua anugerah Tuhan ya. Saya itu ya kalau sudah sakit saudara diajak ke dokter sama suami, ayo ke dokter. Saya bilang wis tidak usah, iki kok dokternya paling cuma ngomong, Bu maaf nggak ada obatnya, tidur saja, makan saja yang enak, buru-buru bisa makan, perutnya nggak nyaman. Jadi saya sudah ambil keputusan, saya tanya sama suami, kok mau ke dokter toh? Enggak, ya sudah nggak usah gitu. Kalau iya kan saya cuma nunut gitu saudara ya, enggak, ya udah nggak usah. Akhirnya saudara puji Tuhan hari itu bisa beristirahat dengan baik dan terus saya bangun sehat sampai hari ini tidak terjadi sesuatu hal yang lain. Puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan selalu menjaga kami dan Tuhan memberkati dengan luar biasa. Seksian yang luar biasa dari perkembangan, dimana Tuhan selalu
memelihara, Tuhan selalu menjaga kehidupan beliau. Yang terkecil pun Tuhan pelihara. Amin. Yang mau menyambut, kalau gimana kita akan siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kemudian kita mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat yang Tuhan sudah berikan buat kami Tuhan. Dan saat pagi hari Tuhan, kami mau kembalikan setiap berkat kami Tuhan. Pakai untuk Tuhan penuhi aku dan rumah ini. Dan setiap yang kami lakukan, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, dan Tuhan sempurnakan berkat kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan setiap persembahan kami dalam nama kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin.
Yesus kami dan 10.000 jalan kami. Kami tidak akan pernah goyah Tuhan, karena Engkau senantiasa bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih senantiasa penyertaan Tuhan buat hidup kami. Dan kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa, kami punya Yesus yang begitu dahsyat di dalam hidup kami. Pagi hari Tuhan kami kembali mau menerima kekuatan yang dari Engkau Tuhan, firman-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang senantiasa dinyatakan di tempat ini Tuhan, kehendak-Mu yang dinyatakan senantiasa dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pemenang dalam setiap hidup kami, dalam setiap hal yang kami hadapi. Kami boleh keluar sebagai pemenang karena kami punya bekal firman-Mu, kami punya kekuatan yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kehendak-Mu yang terjadi, Tuhan rancangan-Mu, rencana-Mu yang terjadi atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan setiap hati kami Tuhan dalam kasih-Mu. Biarlah kami siap menerima setiap firman-Mu untuk menjadikan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak senantiasa serahkan kepada Kita akan bagi kelas dulu. Dari anak-anak maju ke depan. Anak-anakku masih kecil usiamu, tetapi Tuhan mengasihi engkau dengan kasih yang sangat besar, yang akan memimpin engkau dari kecil sampai nanti engkau besar menjadi anak-anak Tuhan yang sangat diberkati. Tuhan memberkati cara nanti belajar dari guru. Urapan Tuhan atas kalian untuk bisa menangkap dan belajar firman Tuhan, dan urapan mengurapi engkau untuk mengajar firman yang menjadi kuasa mengubah hidup siapapun sejak kecil menjadi orang-orang yang takut kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Memberkati. Mari. Shalom. Shalom. Bapak Ibu semua. Baik, luar biasa. Luar biasa ya. Tapi seluruh saksiannya udah mau. Bu Endo tadi sudah bilang nyanyi. Diajak nyanyi ya. Nyongkol ya kan. Seluruh saksiannya luar biasa. Kalau dia karena perutnya, ya kan? Kayak Pak Hoki kalau diajak ke dokter, kira kopong. Pengen ngopong, gitu kan ya. Tapi saya semalam itu diajak anak saya pas datang, diajak kumpul makan, mau minum aja saya langsung cocok, nggak tahu keluar, nggak karuan. Wah ini jadi mulut itu rasanya nggak enak, ya kan? Kalau orang ngomong itu kesusu gitu loh, apa bahasanya kesusu, puji Tuhan. Kita pagi hari ini mau menentukan bagaimana kita di dalam kekudusan. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya, kudus itu apa? Kudus itu hidup di dalam kebenaran, kemudian murni, suci. Ya, kalau kita seperti Tuhan mungkin tidak bisa. Saya katakan tidak bisa. Tapi setidaknya kita ini kan anaknya ya toh, semakin mirip. Orang banyak bilang kalau Fani itu mirip saya, Vina lebih banyak mirip bapaknya, ya kan? Dan nanti kalau
Vina mirip Pak Paulus, ya saya malah bingung yang pilih Pak Wogi gitu loh. Nah, kita pun semakin hari semakin serupa dengan gambar. Siapa gambaran kita itu? Yaitu Kristus, Yesus yang sudah menebus setiap dosa kita. Kita kalau masih cinta mula-mula itu rasanya wah menggebu ya kan? Wah, beri yang terbaik, nyanyi, sukacita, memuji, menyembah itu saya rasa di tempat ini sudah biasa. Itu sudah jadi gaya hidup masing-masing anak-anak yang percaya. Kalau sampai nggak bisa memuji dan menyembah itu ya kadang kok ya berapa tahun kalian sih mengenal Kristus? Berapa tahun kalian ikut Tuhan? Ya, kalau saya dikatakan dari kecil itu sudah dididik mengenal Kristus. Tapi benar-benar kenal Tuhan itu setelah saya itu di ruang operasi sebelumnya malam mau besok operasi itu saya benar-benar terima Yesus. Saya dijamah, saya nangis, saya bisa bahasa roh. Walaupun saya kurang ngerti itu mau bahasa roh, ya kan? Tapi ayem, saya tidak ada rasa takut dan khawatir saat masuk ke ruang operasi. Cuman kalau namanya orang puasa, ya seharian sudah masuk kamar operasi, baunya aja sudah nyengat obat-obatan. Kalau nggak mau rasanya kan mau tumpah ya kan. Wah, dokternya tahu-tahu sudah bilang, wah ini stres ini pasiennya, kan gitu. Wah, ayo cepet gitu. Nah saya nggak suruh berhitung, tahu-tahu kok sudah nggak mungkin masak gitu tidur ya kan. Nggak tahu itu saya perutnya diapain, diodel-odel diapain, dia nggak tahu. Tahu-tahu sampai selesai aja orang-orang kaget, wah ternyata baskom, bilang gitu, penyakitnya gede banget gitu. Nah, Tuhan itu baik dalam setiap perkara apapun. Tuhan itu loh beri buat kita itu yang namanya kebenaran. Ayo kita belajar di sini hidup dalam kekudusan. Bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus mencermati, ya kan? Melakukan. Nah, itu yang penting. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Kita dapat semua ya. Saya tunggu. 1 Petrus 1 ayat 1 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Masih ada yang bawa Alkitab kan sekarang. Saya padahal kan nggak boleh pegang HP ya kan? Nah ini maafkan Tuhan. Yang praktis. Saya kalau baca pakai itu wes mata kurang atas ya. Kalau ini kan bisa besar, bisa tak cukupnya kita ya. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16 dikatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Tuhan kudus. Ya. Nah, dari perikop ini kita mau belajar. Kamus dari Alkitab itu apa? Memberikan penjelasan mengenai arti kata kudus itu. Allah adalah kudus, artinya Ia itu tak terbatas ya terhadap dunia ini. Kemudian dikatakan di sini Ia menguduskan manusia, artinya memilih kita ini menjadi miliknya. Maka kita harus belajar seperti Kristus, karena dikatakan di sini sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, hari-hari ini kita pasti banyak mendengar ya kabar-kabar selingkuhan itu. Wah, ini tadi pagi aja, kemarin saya sudah dapat berita katanya nanti akan demo inilah gitu. Saya cuma bilang sama teman-teman, ayo kita dukung dalam doa.
supaya kita tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap aman ya. Itu sudah gaya hidup orang Kristen. Jadi kadang ya walaupun takut loh, nanti kalau terjadi kayak itu tahun berapa? 98 ya Pak ya, yang orang itu kita juga nggak tahu kan ya. Tapi saya yakin anak-anak Tuhan pasti dilumpuhkan saat kita hidup di dalam kekudusan. Nah, maksudnya bagaimana sih kita hidup dalam kekudusan ini? Intinya kita meresponi kekudusan Allah itu seperti apa? Dalam bahasa Ibrani kudus itu adalah kados, yang artinya naik lebih tinggi ke bukitnya Tuhan. Tadi lagunya apa? Urapan datang dari kepala Harun ke jambulnya ya, dan ke jubahnya turun seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Nah, kita ini harus mendapatkan urapan itu tadi dari atas dalam kehidupan kita, mengalir lebih untuk sesama kita. Satu persatu mungkin anak-anak Tuhan di tempat ini tahu memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Siapa yang pagi ini tadi sudah bersekutu sama Tuhan, saya tidak percaya pasti semuanya sudah ya. Setiap pagi, setiap hari adakan persekutuan dengan Tuhan. Kalau kita tidak bersekutu sekalipun, Tuhan pasti mengingatkan kita ya, mengingatkan kita. Hari-hari ini saya sering diingatkan, kalau siang kadang rasanya capek Tuhan, jam sekian kerjaan, kemudian kesusu mau jemput cucu ya, sampai rumah udah nunggu lagi kerjaan, kadang nggak ada waktu untuk doa. Tapi saya tetap semangat. Waktu saya di mobil pun jemput cucu, saya berdoa, saya berikan yang terbaik untuk Tuhan. Banyak sekali cara loh Tuhan mau terima. Saat nyetir sekalipun kita bisa ujian penyembahan ya, tapi ojo merem. Nanti nabrak. Ini banyak sekali kejadian di mana-mana. Wah, tabrakan ya kan? Tabrakan. Benar-benar takut. Kita kalau melihat dunia ini takut sekali. Tapi mari kita belajar. Di Ibrani 10 dikatakan ayat 10, dan karena kehendaknya ini kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kita lanjut di ayat 14 dikatakan, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Maksudnya Tuhan sudah berikan nyawanya cukup satu orang itu sudah menyelamatkan banyak orang ya. Makanya kita terima keselamatan yang dari Tuhan itu jangan disia-siakan. Itu mahal sekali. Tuhan mau rela mati di atas kayu salib. Ini nanti berikutnya ya. Sebentar lagi juga kita akan menerima di mana Tuhan itu berkorban untuk kita di hari Paskah. Saya tidak percaya Bapak Ibu sekalian kalau saya ingat, wah kebaikan Tuhan itu luar biasa. Saya tidak bisa ngomong satu persatu dari A sampai Z itu Tuhan tutup setiap langkah hidup saya. Ya, jadi saya benar-benar kalau mau melangkah, melakukan ini, melakukan itu, sama Tuhan. Dulu saya tidak tahu, apa yang benar kalau Tuhan itu bisa. Tanya seperti itu bisa ternyata ya. Saya dulu tak anggap Tuhan itu jauh sekali, ternyata dia ada di kita. Hari-hari ini ayo kita belajar bahwa Tuhan itu memanggil buat kita semua. Dia sudah berkorban rela mati di atas kayu salib menembus dosa kita. Itu keselamatan yang luar biasa yang harus kita jaga. Dan kita harus tetap rendah hati karena itu merupakan anugerah
yang terindah bagi hidup kita. Bukan karena gagah kuat kita loh, kita bisa melakukan kekudusan. Itu karena kasih karunia Tuhan diberikan ke hidup kita. Nah, mari kita belajar bagaimana kita dapat hidup dalam kekudusan. Yang pertama, memelihara hubungan yang intim dengan Tuhan dalam takut dan hormat kepadanya. Kita baca di dalam Ibrani 12 ayat 28. Dikatakan demikian. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, caranya bagaimana? Yang tadi bersekutu, kita mau melakukan dengar firman, kita mau diajar, kita mau di tempat ini pasti ada Pak Paulus yang mengajarkan Bapak Ibu. Pengajaran itu penting sekali. Kalau kita tidak tahu pasti akan diberitahu, disingkatkan. Oh, aku mudeng iki mau ayat piye? Bisa tanya Pak Paulus atau Ibu Ruth, ya kan? Apa maksudnya ini? Aku dapat ayat ini. Itu gimana Tuhan? Kalau bisa, kalau kita persekutuan sudah semakin dekat sama Tuhan, tanya langsung sama Tuhan. Tuhan maksudnya apa? Tuhan singkatkan. Ya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu untuk memelihara hubungan yang intim dengan Tuhan. Dalam arti takut dan hormat itu bagaimana? Yaitu janganlah kita menyia-nyiakan hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan, ya kan? Saat kita ini loh masih dipakai, umur kita tidak pandang bulu umurnya. Tapi kalau kerohanian kita sudah semakin dewasa, pasti Tuhan berikan. Ungkapannya seperti Bu Esther, rambutnya sudah putih. Saya pun pengen seperti itu ya. Kalau sudah putih semua itu malah saya kepingin sekali. Kamu perlu digundel ya. Wah, di situ kulit putih semua. Tidak perlu. Berdoa nanti langsung ini. Minta putih Tuhan dikasih bener kok. Oh, berdoa nih, siap. Bukan hati. Ya, oke. Langsung putih ya. Orang terus ya. Susah. Wah, nggak pede mau tugas, nggak pede harus pikir dulu. Ya. Nah, nggak apa-apa kita yang memang sudah umur. Oma seperti dulu tadi, dulu sama saya umurnya kalau jauh sekali, tapi sudah oma juga kan, saya pun juga oma. Ya, puji Tuhan. Di dalam Ibrani 12 ini kita belajar, walaupun tergoncang sekalipun, anak-anak Tuhan ini tidak akan tergoncang. Kita tetap harus dekat, hubungan intim dengan Tuhan dengan cara apa? Takut dan hormat. Hormat maksudnya juga siap gerak, siap buat. Ya kan? Kita tidak perlu seperti itu. Nah, yang kedua, mempunyai persekutuan atau komunitas dengan kelompok sel, dengan sesama kita bagikan. Tadi saya cerita di mobil, Bu Christine bilang, aku lagi bosan. Jangan kita bosan dengan persekutuan kelompok sel atau saya yakin dan percaya kalau di setiap kelompok sel itu akan membentuk, ya kan, membentuk kehidupan kita ini. Kalau kita kumpul dengan orang benar, nah pasti kita nanti juga ikut-ikutan benar. Padahal kita ini orang berdosa. Oh, saya jujur, saya orang berdosa. Saya suka marah-marah. Dulu pokoknya aku harus nomor 1. Kecap gak ada yang nomor 2. Ya kan? Saya harus nomor 1. Jadi Pak Hoki tindas terus. Tapi puji Tuhan, setelah tahu kebenaran firman, ya benar loh Pak, saya itu dulu kayaknya harus menang sih. Wah, aku udah ditindas. Padahal Pak Hoki tindas. Itu sudah sepertinya takut sebelumnya, takut
membentuk hidup saya ini keras sekali. Ya, setiap pagi bangun tidur sudah suruh kerja, padahal mau sekolah jam 7, jam 4 sudah bangun, saya belajar dulu, jam 6 masih suruh jualin orang orang beli itu suruh jualin. Saya sudah dijemput teman-teman suruh musik, pada kasihan mereka. Jadi nek telat itu kabeh bertiga saya gitu. Nah, itu loh. Tapi saya puji Tuhan, Tuhan itu baik. Untung saya tidak pernah disetrap. Mereka juga tahu saya cerita apa adanya. Kalau saya ini harus kerja dulu, ya suruh ngepel lah, suruh apalah. Oh, itu sudah biasa. Saya kalau cerita sama anak-anak, salahin mami dulu mau. Oh, iya. Salahin loh. Salahin itu tadi loh. Nah, sekarang tuh saya cerita itu supaya mereka itu seperti saya gitu. Tapi kan sudah ada zamannya gitu. Mereka tahu sendiri. Anak saya yang paling rajin itu. Itu nggak usah tak sebut, nanti nggak besar kepala ya. Nah, puji Tuhan, kita belajar di dalam komunitas dalam kelompok sel itu. Ini seumpama ada gelasnya 3 ya, isinya teh penuh, yang ini separuh aja teh, yang satu es putih. Nah, bersih kan ya, ini hidup dalam kekudusan ya. Terus yang teh penuh ini tadi, wis ceritanya itu dosanya banyak sekali. Yang teh sedikit ini tidak ada, ini membayangkan aja ya, bayangkan aja. Yang teh sedikit ini dosanya sedikit ya, mungkin cuma sering marah-marah, sering bohong, ya hanya itu. Tapi yang ini tadi hidup dalam perzinahan, ngerampok, wah itu kan menanggung gak lah, ngapusi orang, loh itu. Ini tadi membunuh, wah sekarang ini wes istri aja dipecah-pecah ya kan, ada gitu, kepala dipotong, tangannya dipotong, kukunya. Saya tuh bisa bayangin suami macam apa seperti itu. Wah ini sudah dunia nih, iya kan? Nah ini ceritanya ini tadi 3. Kemudian yang suci ini tadi, katakan ini Tuhan Yesus. Ya tidak usah Tuhan Yesus, Pak Paulus sudah kenal Kristus lebih lama lagi, ya kan? Semakin kudus. Terus masih orang yang dosanya banyak yang lagi. Kalau ini dituang terus lama-lama bisa putih ya. Nanti praktek di rumah ya, teh yang penuh, dituang air bersih, terus ngalir terus, lama-lama jadi bersih. Saya kemarin tak bayangin dulu sore, saya tanya Pak Hogi, sore Pak, teh itu kalau dituang air putih terus jadi bersih, bisa, gitu. Tapi saya juga belum praktek. Saya hanya membayangkan karena Tuhan inginkan seperti itu. Yang teh separuh tadi itu pun dituang malah lebih cepat, bersihnya lebih cepat. Nah, kita anak Tuhan, kalau hidup di dalam persekutuan bersama dalam kelompok sel, oh pasti seperti ini. Firman, kemudian ada masukan ya. Wah, dulunya orang gini. Kristus jadi tak suruh kesaksian, biar tahu. Wah, kehidupan kita semua ini orang berdosa. Dulu kehidupan kita bagaimana? Ya, nggak masalah. Tapi karena dia sudah terima Yesus Kristus, sudah terima menjadi anaknya, mau nggak mau dia juga dikuduskan. Yang kedua, yang ketiga, memperbarui pikiran kita ini dengan firman. Kita buka dalam Roma 12 ayat yang kedua, katakan demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita harus bisa memilah, ini tadi baik, ini tadi benar apa enggak, ini yang salah yang mana. Kalau kita sudah tahu kebenaran firman, tapi kan tradisi ya,
dengan firman, dengan hal-hal yang baik, penuh dengan kejujuran, tidak marah-marah, tidak bohong, tidak mencuri, tidak membunuh. Pasti itu tadi jadi hidup kudus dalam kehidupan kita. Ayo kita perbarui pikiran kita. Jangan kalau tiba-tiba diajak ngomong, ayo nanti ya ketemuan ya kita. Aduh, ibu ngomongnya apa ya? Wah, kok aku jujur dirasani kok. Wah, aku nanti malah dikeroyok ini mau diapain? Itu loh pikiran-pikiran yang buruk itu kita pikir, kita singkirkan untuk memperbarui pikiran-pikirannya Kristus. Pikiran Kristus udah ada. Terus, gek, aku mau ini, gek, yuk kejadian sungguhan tuh kalau kita sok-sok gek itu tadi, iya kan? Kejadian tuh. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan, kita diajak apapun ya, belajar untuk kita. Oke, kita imani. Kalau kita merasa takut, wah ini nanti bahaya pada ya. Doa, kita datang sama Tuhan. Nanti ada apa ya Tuhan? Kok tiba-tiba aku dipanggil, tiba-tiba aku diajak bersekutu, tiba-tiba kok begini begitu. Pikiran-pikiran Kristus itu masuk dalam kehidupan kita, maka kita akan dikuduskan dalam hidup dalam kekudusan. Nah, hidup dalam kekudusan adalah hidup yang terpisah dari dosa. Maka itu kita persembahkan hidup kita untuk Tuhan. Contohnya menjaga sikap dan perbuatan, ya. Menjaga sikap dan perbuatan itu bagaimana? Sikap kita dulunya arogan, ya, pengen menang sendiri, tampil lebih, nek ora ning aku ora iso to. Jangan kita ulangi lagi seperti itu. Kemudian dari perbuatan kita. Oh, dulunya suka marah-marah iki, biasa iku nek kok sirat kamu. Anak buah saya itu sekarang malah bingung. Dulu saya naik marah itu, wah mesti harus locos itu ya. Sekarang tak diem dia, malah mereka bingung sendiri. Wah, mereka nyepek-nyepek ngajak ngomong bu, niki mungkin perempuan bu, niki mungkin terus garap nopo bu. Malah tanya ke anak kecil itu. Nah biasanya kerja ini, kok nggak tanya loh. Namanya marah kan ya. Yang harus ngerti diri, caranya kerja gimana? Kok nggak tanya? Itu kita harus jaga. Supaya ngomong karena terlalu diem kelamaan seperti Pak Hoki kemarin dia ngomong cerita apa? Jadi wah ini nggak bisa nesu menang berhari-hari. Katanya gitu berhari-hari. Tapi sekarang enggak ya Pak dia enggak ya mami ya. Yang ngaku pergi ya sama mami tahu dia. Kemudian apa? Berbelas kasih kepada orang lain. Nah, ini memang susah berbelas kasih ya. Kita kalau saya aja kasih contoh karyawan saya. Bu, pulang sumbangan rumah. Terus, pulang butuh duit. Aduh, saya dalam hati wes, ini mesti duitnya akeh, jangan butuh kan gitu. Ngeten lho Bu, niki kula niki butuh karena jane pun dijanjeni ibu kula ajeng bangun, tapi karena kurang kula nunggu ibu. Mengke habis niki dibaleki. Waduh, maces dulu ya kan. Enggak masalah. Tak tani urusan. Berapa kamu mau? Ya, saya sebut sekian, tidak perlu banyak. Oke. Saya mau lihat dia bagaimana. Kejujurannya bagaimana? Kasih. Terus dia bilang, 2 bulan ya Bu. Oke, 2 bulan. Saya diam itu sudah dia. Tidak usah karyawan saya. Saudara saya itu malah tepat waktunya tidak ada kabarnya. Mau buat anak sekolah lah, inilah. Namanya pinjam itu harus mengembalikan, ya kan? Saya tuh didik seperti itu. Terus kalau sudah dikasih, baik ahli.
Padahal Jatai tadi bilang 2 bulan. Nah, tapi beda. Karyawan saya ini saya pengen tahu. Kembalikan benar tuh. Kembalikan benar. Jadi jangan pernah kita mengira kalau hanya seorang bawahan itu dia nggak pernah menepati janji. Kita harus ingat mereka punya sendiri-sendiri, pikiran sendiri. Mungkin dia melihat wah ibuku baik, wah itu PPDB. Mungkin melihat seperti itu. Dia kalau ada langsung. Nah kita harus belajar seperti ini untuk berbelas kasih kepada orang lain. Nah tapi kalau berbelas kasih orang itu tadi seperti saudara saya, terus goodbye, ya udah cukup sampai di sini ya kan, nggak bakal terulang lagi. Kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya, ini ilmu dunia kembali juga digunakan, tapi juga menurut firman, ya. Nah, yang berikutnya apa nih? Mengatur pola hidup yang sehat secara jasmani, mental, dan rohani. Nah, bisakah kita melakukannya? Harus mengatur pola hidup. Wah, makanan itu sayur ngeplok kok enak ya kan? Tidak apa-apa. Nanti ya larinya ke jamban. Sehat? Belum tentu loh. Kalau kita kebanyakan yang masuk ini gula asupan kita, ya orang gula. Ya kan? Kalau kita yang masuk ini asin, apa sakitnya? Oh, seperti itu loh. Maka hati-hati, kita harus pola hidup kita ini juga penting. Kita jaga pola hidup kita, makanan yang masuk, sering dikatakan ya secukupnya. Doa Bapak kami, terima kasih Tuhan buat berkatmu hari ini. Ya, Engkau sudah menyediakan yang secukupnya. Kalau kita berlebihan, tubuh ini juga tidak kuat. Wah enak aja kalau mulut makan terus enak ya kan, tidak terasa. Tapi lama-lama jadi penyakit. Makanya obat yang paling penting itu jaga mulut, ya kan, jaga mulut. Itu mengatur pola hidup. Kemudian apa? Mengejar kebenaran. Nah, mengejar kebenaran ya tentunya ini tadi kita harus sering bersekutu, kita harus sering berdoa, kita harus sering baca firman. Itu mengejar kebenaran. Karena kita tahu di firman ini tidak ada yang jelek-jelek, tidak ada. Ya, pasti Tuhan berikan pengajarannya yang terbaik buat hidup kita. Kemudian apa lagi? Memperbarui pikiran dengan firman. Kalau kita tadi ada ya yang tadi bagaimana cara kita hidup dalam kekudusan untuk diisi dengan pikiran Tuhan, dengan firman Tuhan. Nah ini juga sama. Kita harus hidup dalam kekudusan itu memberikan contoh dampak, yaitu mengisi hidup kita ini, pikiran-pikiran kita dengan firman Tuhan. Kemudian menjauhi cara-cara hidup lama yang berdosa. Nah, kita sudah singkirkan ya hidup lama kita, kebiasaan kita. Anak saya yang kecil ini sukanya dulu waktu masih kecil nek ngomong itu dulu sekarang sering lagi itu ngomong dulu. Itu saya kangen kalau dia ngomong dulu mami, dulu. Kita harus dapat menjauhi cara hidup kita yang lama. Mungkin cara hidup kita yang lama ini memberikan pengajaran buat kita. Oh dulu aku pernah melakukan ini, itu salah. Oh aku harusnya begini. Itu pasti ya, karena kita sudah diisi dengan pikiran Kristus. Kemudian berjuang untuk bersikap sama seperti Tuhan. Nah ini tadi susah ya, berjuang untuk semakin sama dengan Tuhan. Makanya diisi terus dengan firman Tuhan. Kita berusaha, Tuhan aku ingin aku hidup seperti Tuhan. Karena kita ini anaknya loh.
Jangan sampai kita tidak sama. Nanti sampai Tuhan panggil kita saatnya. Tuhan aku di sejak, ya kan? DNA-nya tidak sama kok. Kita harus berjuang, mempertahankan. Kemudian mempercayakan diri kepada Tuhan dan mengharapkan pertolongannya dengan doa. Tidak ada manusia di tempat ini semuanya serba instan, des ada, ya kan? Pasti Tuhan itu berikan pertolongan kita itu pasti tepat pada waktunya. Saya kadang, Tuhan kok lama sekali ya Tuhan, aku doa minta ini, minta itu, tapi kok belum juga Tuhan kabulkan. Ternyata, ingat ya, ternyata kita menanti itu sekian tahun. Bagi Tuhan hanya 1 tahunnya manusia itu 1 harinya Tuhan. Maka kita harus bersabar, belajar untuk mempercayakan diri itu kepada Tuhan. Jangan takut. Berapa tahun permohonan kalian belum dijawab, tepat pada waktunya Tuhan berikan jawabannya. Saya tetap terus menantikan jawaban Tuhan, tetap menantikan janjinya Tuhan. Karena kalau kita tidak punya pedoman, nah, pengharapan itu tadi hilang hanya dalam kita. Nah, untuk mewujudkan hidup dalam kekudusan ini dibutuhkan apa? Ketekunan, kemudian komitmen, dan juga sukacita. Kalau kita tekun terus lama-lama besar. Kalau kita komitmen punya hati, kita taruh kepercayaan kita hanya kepada Tuhan, akhirnya juga akan dijawab. Seperti doa kita yang lama tidak dijawab ya. Kemudian sukacita. Wah, kalau orang sukacita tidak pernah. Ya susah sih susah, tapi wajah ini jangan kelihatan. Tetap sukacita itu beda. Tetap sukacita, senyum loh, itu mempengaruhi. Nah, awet muda kan? Saya awet muda kan? Kalau sendiri ya, ada sukacita. Jadi semua pikiran, mungkin saya itu kadang ya badan capek loh. Kerjaan dari rumah, kemudian ke gudang, pulang ke rumah lagi, mesti mikir nanti ingin mau bojoku kalau anak makan apa, ya kan? Kayak guru tugasnya nyiapin Pak Paulus, tugasnya itu udah tugas sehari-hari wanita itu seperti itu. Kalau orang bilang itu kok kerjaan wong itu kira nentek ya, itu benar di itu. Oh di itu lah, benar itu. Di itu loh. Kadang saya di itu Pak Om itu rasanya pengen ngeplok lagi, tapi ingat lagi. Wah, Tuhan jaga hati itu tadi, ya kan? Mesti belum Pak Om itu. Ini rumahmu dosanya gini. Terima. Ada sukacita mengalir. Nah, kita juga harus mengakui bahwa kita ini tidak mampu. Jadi harus ada Roh Kudus yang tinggal diam di dalam kehidupan kita. Kalau kita mungkin terima perjamuan suci ya, setiap minggu pertama itu loh, tubuh dan darah Kristus. Oh, saya imani Tuhan menghidup di sini. Ini harus tak jaga. Karena ini baru Roh Kudusmu, ini kudus, ini suci, jadi semuanya tak jaga. Ada tubuh, jiwa, roh, tapi benar-benar harus dijaga. Kemudian apa? Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hidup di dalam kekudusan. Yang pertama, mengenali, menerima, dan berusaha untuk mengendalikan kelemahan kita. Kita mau menerima. Wah, kalau di dalam kelompok care itu mungkin bisa ya. Wah, dengar ini orang nyampaikan itu enak sekali. Saya kalau dengar Fahmi bersaksi itu, wah rasanya menggebu-gebu. Sama ada satu orang
di kelompok R kami itu senang sekali kalau Fani kesaksian. Karena dia memotivasi kita ini untuk semangat walaupun sudah tua. Nah, tempat kami kayaknya tua-tua. Ya kan? Terus bocah, nah, pacar. Semangatnya muda. Oh, seleranya muda, karena ada anak muda satu itu tadi loh. Wah, disokin satu pun jadi muda kembali. Gak takut. Sampai kadang dia kalau ayo nih ikut ya pergi. Tahu jadi dia apa? Sopir. Itu loh. PKM, ayo nih kita makan di sana. Wah, mau aja suruh nyopir. Terus kita doa ke sana yuk. Di dalam itu tadi nanti suatu tulis saja jalan-jalan ya muterin mengenali menerima dan berusaha untuk mengendalikan kelemahan kita. Wah kok kurangnya apa kok berusaha, oh ini ada masukan seperti ini toh, aku bisa enggak ya melakukan. Nah itu loh, itu namanya belajar mau terima. Nah yang berikutnya memberikan solidaritas dan pengampunan ketika sesama kita membutuhkannya. Ini sulit banget ini ya. Orang kalau sudah nyalain kita, wah musuhin kita, misalnya itu kan orang pakai itu. Tapi setelah kita diisi dengan firman tadi, kita belajar untuk mengampuni. Muridnya aja tanya, Tuhan, aku harus mengampuni berapa kali Tuhan? 1 kali, 2 kali, 3 kali, 70 kali, 7 kali. Kalau 70 kali 7 berhenti, bisa dihitung. Tapi kalau 70 kali 7 kali, serabar kali terus. Ya, kita tidak bisa hitung dan terbatas pengampunan. Tapi Yesus cukup pengampunan sekali untuk kita. Maka jangan sia-siakan yang Tuhan sudah berikan buat hidup kita. Ya, kita membutuhkan bisa mengampuni. Karena di firman juga kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oh, reso ya kan? Saya dulu bilang loh, reso. Ini apa ini firman ini? Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ngasih diri sendiri bisa. Pasti nomornya satu aku mengambil jatah sekian. Kalau terus mau ngasih jatah ke Pak Paulus atau Bu Christine, oh ya beda dengan jatahku. Ya kan? Tapi ini loh, kita belajar untuk mengampuni. Kita belajar. Ya walaupun kita ini mungkin susah ya. Saya dulu punya satu musuh itu, wah jelek-jelekan dibully saya di sekolah tahu semua. Tapi saya belajar untuk mengampuni. Wes jeneng kowe elek ra apa Tuhan. Tapi aku belajar hati ini untuk mengampuni dia. Sekarang kalau ketemu dia kelihatannya malah sungkan sama aku. Sama saya sungkan. Dia mau ngomong tegur mungkin ya takut ya nek apa mau diterima gitu. Tapi saya langsung ketemu dia salaman senyum. Tidak ada apa-apa lagi. Wah, itu orang kalau punya sakit hati itu hati-hati ya. Kalau doa cabut Tuhan seakar-akarnya. Jangan hanya Tuhan singkirkan ini sakit hatiku Tuhan, buang ini sakit hatiku. Nah kalau tidak dicabut seakar-akarnya, isi moyo di bawah, ya kan? Akar itu kuat sekali itu. Kalau pegangan di dalam itu, terus namanya aja terus moyo, ya kan? Terus susah itu. Orang nak kalau dibilang, oke terus moyo gitu, susah dirubah. Kalau dengan firman Tuhan, dengan kasih, dengan kebaikan, dengan pengampunan, pasti bisa. Tidak ada yang mustahil. Yang terakhir, memperlengkapi diri kita dengan prinsip Alkitabiah. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, umpama punya gelas kristal sama gelas plastik, yang mau dipakai yang mana? Buat minum. Saya yang langsung jawab mesti yang plastik, yang kristal pasti
ternyata kalau kita mau menggunakan yang instan ini tadi, hidup kita dipulihkan, bersih, ya. Kalau kita punya barang, kadang wah panggil saya loh dibeli anak-anak itu kalau barang itu pasti lama-lama, malah wis rusak. Mami ini nanya kayak dibelikan tidak langsung dipakai. Ini loh, ini ada kadaluarsanya mami. Oh iya, tasnya dibuka itu, wah ada motor. Udah jadi pakai kan? Itu loh sayang, karena sayang itu tadi. Makanya sekarang kalau saya kasih anak saya, oh langsung tak pakai. Dikatakan mau besok, apa? Orang iso memang ya sudah biarin. Bener, tahu itu kalau dibelikan baju baru, langsung dipakai. Saya sampai Pak, bajuku yang lama masih banyak loh Pak. Kok mesti sih hanya mau pakai seiki? Nanti kayak baju buat ini loh, mau bedoi ya. Kalian ngomong tadi. Kita berasa, ayo kita berusaha untuk hidup di dalam kekudusan itu caranya sudah gamblang ya kan? Diisi terus dengan firman. Hidup dalam satu komunitas orang-orang benar. Kalau kita kumpulnya sama orang-orang Daud aja kumpul di gua Adulam itu yang tidak kita pengaruh, malah dia bisa memenangkan jiwa. Oh itu karena apa? Terangnya sudah bercahaya. Makanya kita ini loh, orang melihat kita cahayanya dua silau ya. Lihat Bu Esther, saya juga silau karena semua putih loh. Belajar. Paulus sebentar lagi juga pengurapan dari kasus Tuhan. Luar biasa. Saya pun pengen menikmati Tuhan pakai hidupku, walaupun aku sudah tua sekalipun, kesempatan itu masih ada buat hidup saya. Amin. Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Ajar kami untuk dapat menjadi pelaku firman. Ajar hidup kami Tuhan, hidup di dalam kekudusan. Ajar kami Tuhan, walaupun kami melihat dunia ini tergoncang Tuhan, tapi iman kami tidak akan tergoncang. Kami tetap ingat bahwa Engkaulah Sang Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan yang memberikan kami segalanya. Kami boleh menikmati di alam bebas selama ini Tuhan. Itu karena kemurahan kasih-Mu yang luar biasa. Bapak terima kasih Tuhan. Pakai kami semua Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Untuk kami boleh hidup di dalam kekudusan, peduli dengan sesama kami Tuhan. Dan kami percaya yang terutama yang Engkau mau Tuhan, supaya kami semakin hari semakin serupa dengan gambar-Mu Tuhan. Karena kami ini adalah anak-anak-Mu, anak-anak terang, anak-anak yang sudah Kau pilih dan Kau panggil Tuhan menjadi umat pemenang. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Bapak Paulus Tuhan. Semakin hari semakin pengurapan itu berporsi turun dari kepala ke jantung dan kecubanya Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil Bapak. Di tempat ini akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Engkau pun memberkati guru Tuhan menjadi umat pilihan-Mu, karena sudah mempersatukan mereka di tempat ini menjadi generasi ilahi, penerus-penerus yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati mereka, kesehatan mereka, walaupun mereka sudah berumur sekalipun, kami percaya Tuhan sampai Engkau datang memanggil kami, kami tetap berdapatan setia. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur berkawatan hari ini Tuhan. Yang nama-Mu semakin ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Lalu setiap hidup kami Tuhan yang belum sempurna akan Kau sempurnakan Tuhan. Kau pakai anak-anak di tempat ini Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa Tuhan. Genapi Tuhan panggilan-Mu untuk mereka ya Bapak. Kami serahkan semuanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Hamba mengucap syukur.
selalu memberi kekuatan buat kita, selalu memberi semangat baru untuk kita, dan membawa kita semakin mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Terima kasih Bu Yayu untuk pelayanannya. Terima kasih Bu Christine, Fanny, Vina, John, Johnson ya. Saya ambil depannya Pak gitu ya. Tuhan berkati selalu setia. Mereka sudah diberkati Tuhan luar biasa. Harusnya bersaksi ya tadi ya. Nah, Bu Christine juga punya utang loh. Utang kesaksian maksudnya ya. Baik, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, untuk pengumuman besok hari Minggu kita masuk minggu ketiga, dan besok minggu itu kita sudah melewati tanggal 14 karena besok tanggal 16. Jadi dress code-nya besok pink ya. Yang punya batik pink, yang punya batik pink bisa pakai batiknya pink, yang tidak punya batik pink bisa pakai pinknya saja ya. Oke, lalu besok hari Minggu kita juga akan dilayani oleh hambanya yang diutus Tuhan ke tengah-tengah kita, yaitu Bapak Iwan Santoso. Masih ingat dengan Pak Iwan ya? Besok Pak Iwan akan melayani kita. Dapat jatah Pak Iwan itu setahun sekali. Tapi tahun kemarin bolong karena saking sibuknya ya. Tinggal Bapak besok kita nikmati berkatnya untuk kita. Amin. Jadi besok Minggu Pak Iwan akan melayani kita. Baik, saya kira tidak ada hal yang lain. Ada yang berulang tahun sepanjang minggu ini, silakan maju ke depan. Yang berulang tahun bulan Februari awal sampai hari ini sekarang tanggal berapa toh? Oh, sudah tanggal 9. Saya tahu nih ada yang ulang tahun loh ya. Udah lewat, ya nggak apa-apa, karena sudah lewat tuh. Kalau belum didoakan itu ya, harus yang sudah lewat. Itu tangannya yang meriah buat Tuhan. Saya tahu dua-duanya ulang tahun ya. Mereka berdua ini ulang tahun di hari yang sama, tanggal yang sama. Tanggal berapa Bu? 6 Februari. 6 Februari. Pak Daniel Aku yang paling jani. Pak Daniel ditanya. Pak Daniel kan nggak sama. Tanggal. Ini karena khusus istimewa yang berulang tahun ini. Jadi Bapak Ibu, kita mau bangkit berdiri sama-sama ya. Nanti selesai didoakan kita nyanyi dulu selamat ulang tahun. Karena istimewa. Yang lain kan kalau kepengen jangan protes loh ya. Karena yang lain ada yang ulang tahunnya suami istri bodoh. Ini karena sama ya. Jadi nanti Pak Gembala doakan. Ini suami istri ulang tahun di hari yang sama tanggal. Oh, harinya nggak tahu saya. Harinya sama loh karena tanggal. Oh, bisa beda ya. Karena tahunnya beda ya. Oke, baik. Kita berdiri semua. Selasa sama ya. Oh sama. Wah, puji Tuhan harinya ternyata sama juga ya. Selasa ya. Selasa pahit Kliwon lagi. Selasa. Ya baik. Mari kita kembali. Loh, doa dulu. Iya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Engkau memberi kami moderat ilahi dari atas dari Tuhan. Engkau punya rencana abadi bagi setiap kehidupan kami, baik secara pribadi maupun bersama sebagai kesatuan suami istri, kesatuan keluarga. Dan hari ini kami sangat bersukacita, berbahagia bersama untuk Pak Daniel dan Bu Esther. Engkau tahu
dan mengenal mereka berdua lebih dari kami. Oleh karena itu, engkau pasti sudah mempersiapkan, bahkan sudah mengaruniakan berkat-Mu setiap saat sesuai dengan porsi menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Dan hari ini kami bersatu hati memberkati mereka berdua. Terima kasih Tuhan. Pak Daniel, Tuhan memberkati engkau sebagai seorang suami, sebagai kepala keluarga, ayah dari anak-anakmu, dan kepala keluarga dari seluruh keluarga besar. Kasih karunia Tuhan terus menopangmu dengan kekuatan baru, sehingga engkau dengan urapan dan otoritas dari Tuhan akan selalu menyalurkan berkat yang sempurna dalam hidupmu kepada seluruh anggota keluarga. Tuhan memberi kesehatan, menyempurnakan dan menjamah semua kelemahanmu, tubuhmu, dan kuat selalu sampai seterusnya. Kasih karunia Tuhan menyertai engkau. Bu Esther yang terkasih, Tuhan memberkati engkau sebagai seorang istri dan ibu dalam rumah tangga, sehingga engkau selalu menjadi penolong sesuai dengan karunia Tuhan, dan memberkati engkau dengan kesehatan, memulihkan kaki, memulihkan seluruh kesehatanmu, sehingga engkau dapat berjalan dengan tangkas kembali seperti semula, kaki seperti rusa di atas gunung yang akan terus memuliakan dan membawa berita kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan menyertai engkau dan mengurapimu. Sekarang Pak Daniel dan Bu Esther sebagai kesatuan keluarga, Tuhan melimpahkan berkat keluarga, anak cucu kepadamu untuk seterusnya sesuai dengan waktu Tuhan dan sesuai dengan kebutuhanmu, bahkan melampauinya, karena Tuhan terus memberikan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tuhan memberkati masa depanmu, Tuhan menyertai engkau sampai Maranatha menjadi keluarga yang betul-betul menjadi tempat kediaman Tuhan nyata dalam hidupmu sehari-hari. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tetap bangkit berdiri, mari kita tutup dalam doa. Tuhan mengasihi kita dengan kasih total. Tuhan menyediakan segala yang terbaik, termulia, dan tidak pernah berakhir, sehingga hidupmu selalu menyatakan kemuliaan. Jadilah ciptaan yang serupa dan segambar dengan Tuhan, menjadi wakil
perwakilan yang penuh otoritas dari atas, selalu terus menjalin hubungan assemble satu sama lain secara harmoni, sehingga menciptakan kesatuan tubuh Kristus yang akan terus dimuliakan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati pelayanan, Tuhan memberkati pekerjaan, Tuhan memberkati seluruh kehidupan. Sekarang pulanglah dengan penuh sukacita dulu. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa kita yang di sorga, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai selamanya.